Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halaj Nasulah dengan NIM 2206031 dari kelas Informatika A. Di sini saya ingin menjawab mengenai pertanyaan yang telah disediakan oleh dosen mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu Ibu Fitri. Baik, langsung saja kepada pertanyaannya, yaitu yang pertama adalah buatlah suatu bahasa reguler sesuai keinginan Anda. Kemudian diketahui 3 buah bahasa, yaitu yang pertama bahasa P memiliki awalan JJ dari sigma A dan J. Untuk simulasinya, state berawal dari state H. Kemudian jika state H diinputkan J, maka state berpindah ke state L. Namun jika state H diberi inputan A, tidak terjadi apa-apa ya, atau ditolak, atau state kosong. Kemudian dari state L, jika diinputkan J, maka state berpindah ke state N. Namun jika state L diinputkan A, maka tidak terjadi apa-apa ya, atau ditolak. Kemudian state N jika diinputkan A dan J, state tetap berada di state N. Karena state N adalah state yang terakhir atau state akhir. Kemudian yang kedua, bahasa key adalah sekumpulan string yang terdiri dari simbol A dengan panjang string minimal 1 dari sigma A dan J. Untuk simulasinya, state berawal dari state O. Jika state O diberi inputan A, maka state berpindah ke state Z. Namun jika state O diberi inputan J, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian state Z, jika diinputkan A, tetap berada di state Z karena state Z adalah state akhir. Kemudian yang ketiga adalah bahasa K. Bahasa K adalah bahasa key yang disambung dengan bahasa P yang menghasilkan IMUP NFA. Untuk simulasinya, state berawal dari state O, karena kan tadi state key-nya adalah ini dan state P-nya adalah ini. Kemudian berawal dari state O. State O jika diberi inputan A, maka state berpindah ke state Z. Namun jika state O diberi inputan J, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian dari state Z, jika diinputkan A, state tetap berada di state Z. Namun jika diberi inputan J, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian di sini ada simbol I ya, E. Karena kan tadi bahasa K ini adalah bahasa key yang disambung dengan P, kemudian menghasilkan IMUP. IMUP di sini adalah state Z bisa berpindah ke state H secara otomatis tanpa ada inputan apapun ya. Dan di sini karena bahasa key disambung dengan bahasa P, Z di sini yang tadinya state akhir menjadi state biasa. Kemudian selanjutnya state H. Jika diinputkan J, maka state berpindah ke state L. Namun jika diinputkan A, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian state L. Jika diberi inputan J, maka berpindah ke state N. Namun jika diberi inputan A, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian state N. Jika diinputkan A dan J, maka state tetap berada di state N atau state akhir ya. State N tetap jadi state akhir. Kemudian setelah itu ubah diagram set bahasa K yang tadi menjadi tabel transisi untuk INFA. Tentukan I-closure untuk setiap setnya. Ini tabel transisi dari bahasa K yang tadi ya. Kemudian ini I-closure-nya. Nah, untuk I-closure ini aturannya jika state tidak memiliki IMUP,
maka e-closure-nya itu state ya sendiri ya. Contoh, untuk e-closure O. Kita lihat karena di sini tidak ada imove ya. Karena di sini ada inputan A dan tidak imove, maka e-closure-nya itu state ya sendiri. Berbeda dengan Z. E-closure Z adalah Z dan H. Kenapa? Karena kan di sini ada imove-nya atau transisi kosong. Jadi untuk e-closure Z ini ialah Z dan H. Nah, kemudian untuk e-closure yang lainnya karena tidak memiliki imove, maka untuk e-closure-nya ialah state mereka sendiri. Kemudian lanjut soal yang kedua. Bagaimana proses ekvivalensi dari INFA ke NFA untuk bahasa regular nomor 1 yang tadi. Kemudian ini adalah tabel transisi dari bahasa K yang tadi. Kemudian ini e-closure yang tadi ya. Nah, kemudian carilah fungsi transisi hasil perubahan dari INFA ke NFA dengan menggunakan rumus transisi sama dengan e-closure, transisi, e-closure, state, kemudian inputan. Nah, langsung saja kepada contohnya ya. O atau state O, e-closure, transisi, e-closure, state-nya O, inputannya A. Nah, kita lihat e-closure dari O adalah O. Kita tulis O. Nah, kemudian kita lihat dari tabel transisi. Jika O diinputkan A, maka state berpindah ke state Z. Nah, kemudian kita lihat di sini. Z jika diinputkan A adalah Z. Ya. Jika Z diinputkan A adalah Z ya. Nah, kita lihat e-closure dari Z ini. Nah, ini ya. E-closure dari Z adalah Z dan H. Kemudian jika state O diberi inputan J. E-closure, transisi, e-closure, state-nya O, inputannya J. Untuk e-closure-nya itu state O ya. Kemudian jika state O diberi inputan J, hasilnya adalah state kosong ya. Kita lihat dari tabel transisi. Jika state O diberi inputan J, maka hasilnya adalah state kosong. Kita tulis di sini karena ininya state kosong, maka e-closure-nya juga state kosong. Kemudian contoh yang kedua adalah state Z. E-closure, transisi, e-closure, state-nya Z, inputannya A. Kemudian e-closure dari Z ini adalah Z. Kita tulis Z dan H. Kemudian jika Z diinputkan A, kita lihat dari tabel transisi, jika Z diinputkan A, hasilnya adalah Z, kita tulis Z. Kemudian transisi H, jika state H diinputkan A, jika state H diinputkan A, A, hasilnya adalah state kosong ya. Kemudian kita tulis state kosong. Nah, karena di sini ada state Z, kemudian maka e-closure dari state Z adalah Z dan H. Kita tulis Z dan H. Kemudian jika state Z diberi inputan J, e-closure, transisi, e-closure, state-nya Z, inputannya J. Kemudian e-closure dari Z adalah Z dan H. Kemudian jika Z diberi inputan J, lihat dari tabel transisi, hasilnya itu state kosong. Kita tulis state kosong. Kemudian transisi state H, jika diberi inputan J, hasilnya adalah state L. Kita tulis state L. Terus e-closure dari state L adalah L sendiri. Kita tulis state L. Atau e-closure-nya adalah L. Kemudian soal yang ketiga itu bagaimana proses ekvivalensi dari INFA ke DFA untuk bahasa regular soal nomor 1. Nah, berikut
adalah tabel transisi yang sudah diubah dengan dari proses soal nomor 2 yang tadi ya. Jika state O diberi inputan A, maka hasilnya Z dan H. Kemudian jika state O diberi inputan J, hasilnya adalah state kosong. Kemudian state Z jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah Z dan H. Kemudian jika state Z diberi inputan J, hasilnya adalah state L. Kemudian state H jika diinputkan H, hasilnya state kosong. Jika diinputkan J, state L. Kemudian dari L, jika diinputkan A adalah state kosong. Jika diinputkan J adalah N. Kemudian N, jika diinputkan A tetap di N. Jika diinputkan J tetap di N. Berikut adalah diagram state dari NFA ya. State berawal dari state O. Jika state O diberi inputan A, ada dua kemungkinan. Bisa berpindah ke state Z atau berpindah ke state H. Kemudian dari state Z. State Z jika diberi inputan A, ada dua kemungkinan, yaitu bisa tetap berada di state Z atau pindah ke state H. Kemudian dari state H. Jika diberi inputan J, state berpindah ke state L. Namun, jika diberi inputan A, tidak terjadi apa-apa atau ditolak. Kemudian dari state Z, jika diinputkan J, maka berpindah ke state L. Kemudian dari state L, jika diberi inputan J, berpindah ke state N atau state akhir. Kemudian dari state N, jika diberi inputan A dan J, tetap berada di state N. Nah, berikut adalah diagram state dari DFA. Yang ini ya. State berawal dari state O. Kemudian state O jika diberi inputan A berpindah ke state ZH. Kemudian jika state O diberi inputan J berpindah ke state kosong. Lalu jika ZH diberi inputan 0, diberi inputan A, state tetap berada di state Z dan state ZH. Kemudian dari state ZH, jika diberi inputan J, state berpindah ke state L. Kemudian dari state L, jika diberi inputan A, berpindah ke state kosong. Kemudian jika diberi inputan J, state berpindah ke state N. Kemudian dari state N, jika diberi inputan A dan J, tetap berada di state N karena state N adalah state yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.